Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rashid, mahasiswa program studi Sistem Informasi kelas 4E dengan NIM 12450311398. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Kasini S.Com M.Com. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Modeling. Nah, apa sih yang akan saya bahas di video ini? Di sini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan bisnis model. Apakah suatu bisnis itu sangat memerlukan bisnis model yang pas untuk keberlangsungan bisnis? Nah, apa saja jenis-jenis model bisnis yang ada sekarang? Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, kita perlu ketahui suatu bisnis yang gagal itu bukan berarti idenya jelek, tetapi lebih ke tidak dilakukan pengujian apakah bisnis itu akan berjalan dengan lancar. Dia itu cuma menerka-nerka kalau bisnisnya itu pasti lancar. Kemudian bagaimana alur bisnis dulu dan alur sekarang? Kalau alur bisnis yang dulu terdapat perbedaan dengan alur yang sekarang. Yang pertama, kalau alur bisnis dulu itu yang pertama menentukan ide. Suatu produk apa yang akan kita buat atau usaha apa yang akan kita buat. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah business plan. Kita merancang tentang bisnis kita melalui ide tadi. Nah, kemudian yang ketiga kita tuh pitching. Pitching ini adalah kita mempresentasikan produk kita misalnya kepada investor tentang bagaimana produk kita ini akan dijalankan, bagaimana strateginya gitu. Kemudian dia itu tidak ada pengujian, langsung ke tahap selanjutnya yaitu build business. Dia itu langsung menjalankan bisnisnya tanpa menerka apakah bisnis ini akan gagal atau tidak. Dia hanya yakin di pikirannya itu kalau bisnisnya itu bakalan lancar dan sukses. Nah, disitulah salahnya. Kenapa kita memerlukan model bisnis? Model bisnis itu untuk usaha sangat diperlukan karena sangat menentukan apakah bisnis kita ini akan berjalan dengan lancar. Juga ada keunggulan kalau kita menentukan bisnis model terlebih dahulu. Kita akan minim dari risiko kegagalan karena ada pengujian terlebih dahulu sebelum memasarkan suatu produk. Di alur bisnis yang sekarang itu sangat berbeda. Yang pertama, kita menentukan ide produk apa yang akan kita jual. Kemudian kita langsung melanjutkan ke bisnis model. Inilah bedanya, kita menentukan bisnis model apa yang cocok dengan bisnis kita seperti BMC dan lain-lain. Kemudian itu kita melakukan validasi produk kita. Nah, disinilah kita melakukan pengujian terhadap produk kita apakah bisnis kita ini cocok di pasaran dengan melakukan penjualan spesifik. Nah, kemudian setelah berhasil kita langsung lanjutkan baru ke business plan. Kita merancang dengan skala besar tentang produk kita. Kemudian baru habis itu kita mempresentasikan produk kita. Kemudian kita langsung menjual produk kita di pasaran dengan skala besar. Nah, itulah bedanya. Ada beberapa jenis model bisnis. Yang pertama itu BMC. BMC adalah model gambaran rancangan bisnis yang berbentuk kanvas. Yang pertama itu tuh elemennya adalah customer segment. Customer segment adalah siapa target pasar yang akan membeli produk kita. Kita harus menentukan. Contohnya itu misalnya fotokopi di kampus. Nah, fotokopi di kampus kan jelas target pasarnya mahasiswa yang ingin ngeprint buat tugas, makalah, praktikum, skripsi. Yang kedua itu adalah value proposition. Value proposition ini adalah apa sih keunggulan produk kita dibandingkan produk lain. Misalnya di usaha PSA itu dia tuh ada AC. Kemudian di B itu tidak ada AC. Nah, di sini kan terlihat jelas perbedaannya itu dari segi kenyamanan, yang A ada AC, yang B tak ada AC. Nah, jadi otomatis pelanggan pasti akan memilih yang di AC kan. Yang ketiga poinnya itu adalah channels. Channels ini adalah bagaimana kita menyampaikan usaha kita ini memperkenalkan kepada pelanggan. Contohnya misal aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee melakukan iklan-iklan di TV agar aplikasi itu diketahui oleh banyak orang. Kemudian elemen yang keempat yaitu adalah customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan.
seperti di tempat makanan itu pelanggannya itu ramah, terus pelayanan itu cepat. Jadi kan customer tuh pelanggan itu sedang ke tempat kita nyaman gitu kan. Nah kemudian poin elemen yang kelima itu adalah revenue stream, dari mana kita mendapatkan pendapatan dari usaha kita itu. Misalnya tuh di tempat makan, jualan makan tuh kita mendapatkan dari penjualan makanan, kemudian dari catering gitu penjualan, jadi kita mendapatkan duit gitu kan. Nah kemudian yang keenam itu adalah pay activity. Pay activity adalah usaha apa atau kegiatan apa yang kita lakukan di dalam bisnis itu. Misalnya kalau bisnis makanan tadi kita melakukan memasak, kemudian membeli bahan baku, melayani pelanggan. Kemudian yang ketujuh yaitu care resort. Care resort ini adalah sumber daya apa yang dibutuhkan di dalam bisnis kita. Misalnya kita membutuhkan bahan baku, terus pelayanan atau karyawan kita tuh berapa yang kita butuhkan, apa kita membutuhkan tempat penyewaan gitu atau tidak. Nah itu. Kemudian yang ke-8 itu adalah key partnership. Siapa sih kerjasama atau mitra kerjasama dalam bisnis kita? Misalnya kalau Shopee bekerja sama dengan brand ambassador yang dibayar dia kan, jadi bekerja sama gitu kan untuk mempromosikan aplikasi dia. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure ada dua. Yang pertama cost driven. Cost driven ini adalah kita membeli bahan baku dengan harga yang murah, jadi kualitasnya kurang kan. Nah kemudian kedua itu ada value driven. Kita membeli bahan baku itu bahan baku yang bagus, jadi kita menjual bahan baku yang bagus ke pelanggan. Ini adalah bagaimana kita mengeluarkan biaya anggaran untuk bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu adalah customer insight. Customer insight ini adalah bagaimana kita memahami perilaku konsumen atau customer, apa saja yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan terhadap produk kita. Nanti di situ kita akan menarik kesimpulan dan akan mendapatkan insight. Metode yang ada 3 metode yang saya ambil, tapi masih banyak lain, tapi saya hanya mengambil 3. Yang pertama yaitu adalah tech analytics. Tech analytics adalah kita melihat komentar-komentar atau ulasan tentang produk kita, misalnya di marketplace, penjualan gitu. Nanti kita bisa mengetahui komentar-komentar dari pelanggan itu bagaimana. Nah kemudian yang kedua itu video research. Video research ini adalah kita melihat video unboxing misalnya di YouTube tentang produk-produk kita dan bagaimana saat dia memakai itu bagaimana, apakah nyaman, apakah kualitasnya bagus atau tidak. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Yang ketiga itu adalah ide manajemen. Ide manajemen ini adalah kita mengambil atau mengumpulkan informasi tentang ulasan-ulasan tadi, kita mengambil untuk mengambil kesimpulan. Terus ide-ide tersebut tuh kita lakukan implementasi atau untuk perbaikan ke depan terhadap produk kita. Yang selanjutnya yaitu business model. Business model yang pertama yaitu adalah unbundling. Unbundling ini adalah kita memisahkan layanan-layanan untuk satu tujuan yang sama. Misalnya di pesawat, kursi kelas VIP dipisah, ekonomi dipisah, bisnis dipisah. Nah, yang kedua itu bisnis model long tail. Long tail ini adalah bisnis model yang kita menjual produk-produk lama yang tidak laku di pasaran. Misalnya Amazon menjual buku-buku lama. Kemudian yang ketiga platform. Di dalam satu bisnis itu ada dua pengguna atau kelompok yang saling membutuhkan. Misalnya Gojek, dia tuh kan membutuhkan driver untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian yang keempat free business model. Free business model ini adalah bagaimana usaha itu melakukan di awal itu ada gratis, juga ada yang berbayar. Misalnya Spotify itu kan ada lagu yang bisa diputar. Nah, itu kan dia ada iklan, tapi ada juga lagu itu bisa diputar gratis. Tapi kalau mau tidak ada iklan itu harus berlangganan. Kemudian yang terakhir yaitu KL dan umpan. Nah, sini umpannya itu misalnya PS. Konsol PS kan dijual dengan murah, tetapi umpannya KL-nya itu, strike-nya itu adalah game-game DVD-nya tuh harus dibeli juga baru bisa memainkan konsol itu kan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan tentang materi business model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.